Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pemuji yang saya hormati, perkenalkan, saya Erni Yuliastini dari MTS Negeri 4 Ciamis. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541140808170. Hari ini Senin 6 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 4 Ciamis kelas 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik aja. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran apa? SKI. Dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, nah, sebelumnya Ibu mau cek kerapihan dulu ya dan kebersihannya. Bagaimana kalian perhatiin dari segi bajunya, apakah sudah rapi, kerudungnya, rambutnya ada yang keluar atau tidak? Sudah? Ada tidak? Tidak. Oke, sip, sudah bagus ya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Seperti biasa, sebelum dimulai pelajaran, apa dulu? Berdoa terlebih dahulu. Siapa hari ini yang akan pimpin doanya? Oke, silakan Zaki untuk memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Oke ya, terima kasih sudah yang sudah memimpin doa. Semoga yang segala dicita-citakan dapat terkabul. Nah, apakah hadir semuanya hari ini? Tidak. Oke, siapa yang tidak hadir? Farhan Najril. Satu-satu. Farhan kenapa? Sakit. Farhan sakit. Kemudian Najril. Nazril kenapa? Oke, sakit juga ya dua-duanya. Kita doakan semoga Farhan dan Nazril segera disembuhkan sehingga bisa kembali belajar dan beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, kalau tadi kita berdoa untuk menambah kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, nah Ibu juga akan mengajak kalian untuk menambah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Apa? Salah satunya kita bisa menyanyikan salah satu lagu nasional. Tahu lagu Garuda Pancasila? Oke, Ibu minta semuanya kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sila rakyat adil mampu pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali ya. Minggu sebelumnya dalam pembelajaran SKI ada yang masih ingat tidak belajar tentang apa? Penjelasan. Oke. Namanya Sofa. Ya, silakan. Penjelasan tentang Wali Songo. Menjelaskan tentang Wali Songo. Betul. Ada berapa sih Wali Songo itu? 9. Ada 9. Nah, kalau kita menyanyikan atau melantunkan syairan Wali Songo. 1, 2, 3.
Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shodiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, apakah semua wali yang tadi melakukan dakwahnya itu dengan cara yang sama? Iya, tidak, tentunya berbeda ya. Nah, bagaimana metode yang dilakukan oleh setiap wali songo itu akan kita pelajari hari ini ya, sehingga hasil pembelajaran hari ini Ibu harapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh wali songo. Nah, selain itu, yang terpenting adalah yang kedua, bagaimana kalian bisa merefleksikan nilai-nilai dakwah wali songo itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek konsentrasi dulu ya kalian. Coba kalian saling berhadapan dengan temannya. Nah, siapkan kepalan tangannya. Ya, lalu saling silang dengan temannya. Kanan dulu. Nah, gitu. Kalau Ibu bilang up, tangan paling bawah naik ke atas. Kalau Ibu bilang down, tangan paling atas turun ke bawah. Kalau Ibu bilang boom, kalian usahakan tangkap tangan temannya. Ya, ya. Sudah siap? Up. 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 Down. Up. Up. Down. Down. Boom. Oke, ada yang tertangkap? Berarti itu masih kurang konsentrasi ya. Ternyata ya, karena semuanya kebanyakan tidak tertangkap gitu ya. Berarti hampir semuanya sudah siap dan sudah konsentrasi. Mau kalian menonton video terlebih dahulu? Ya, silahkan disimak. Dalam sejarah dakwah seperti wayang kulit, gamelan, dan obat mencapat sebagai media untuk menyampaikan ajaran Islam. Seni-seni ini tetap membangun masjid dan tempat ibadah dengan memadukan unsur arsitektur Hindu-Buddha dan Islam, seperti terlihat pada Masjid Menara Kudus dan Masjid Sunan Ampel. Hal ini menunjukkan Islam bisa hidup berdampingan dengan budaya. Nah, barusan kalian sudah menonton video tentang apa? Wali Songo. Ya, betul, tentang Wali Songo. Lebih detail lagi? Strategi dakwah Wali Songo. Betul. Ada lagi yang berdakwah dengan dengan seni. Nah, jadi bagaimana dakwah Wali Songo itu bisa diterima oleh masyarakat yang pada saat itu masyarakatnya kebanyakan menganut agama Hindu dan Buddha. Kemudian bagaimana strategi dakwah Wali Songo yang bisa diterapkan kalau misalnya kalian dakwah di zaman sekarang gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kan nanti kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat pada minggu sebelumnya, diklasifikasikan sesuai dengan ekskul yang kalian ikut. Nah, maka silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok pramuka sebelah mana? Iya, kelompok kesenian sebelah mana? Kelompok paskibra sebelah mana? Kelompok olahraga sebelah mana? Oke, teknologi komputer sebelah mana?
Iya, semuanya sudah ada ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini kalian bisa akses materinya melalui handphone kalian. Kemudian juga setelah memahami materi, nanti kalian mengisi tugas ya. Ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti ada mencocokkan gambar dan juga bagaimana merefleksikan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bagiin dulu LKPD-nya. Ya. Dibaca dulu alur apa yang harus kalian lakukan, ada di petunjuknya. Ya, ada di petunjuknya. Sebelum mengisi tugas, kalian tentu harus mencari dulu materi yang berkaitan dengan strategi dakwah Wali Songo. Sebelumnya Ibu tadi sudah kirim link untuk masuk ke Google Drive, ada berupa video pembelajaran, ada PowerPoint, ada juga infografis yang bisa kalian akses melalui handphone. Tapi Ibu ingatkan bahwa penggunaan handphone hanya untuk mengakses materi, bukan untuk main game, apalagi mabar ya, apalagi misalnya menggunakan aplikasi yang lain ya. Silakan di ini buat contekan ya. Tidak ganti ngarang kali. Pacar. Tidak ganti ngarang. Lah ya emang. Mana? Teteh mau bari. Gambar apa? Perdagangan, betul. Kalau ini? Ya? Gamelan atau bonang, betul. Ya, udah. Gimana Mel? Ya. Coba di mana? Peginya masuknya ke? Iya, betul. Kan pada tabel. Mana tabelnya? Ini ada di sini. Nah, berarti nanti setelah digunting, tempelkan di sini, lalu jelaskan ya bagaimana. Iya, harus digunting. Ya, nanti ditempelkan ini lemnya. Nah, ini tokoh siapa? Tokoh siapa ini? Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik itu dakwahnya dengan cara apa? Berdagang. Nah, kira-kira ya gambar yang menunjukkan transaksi atau gambar yang menunjukkan itu adalah sebuah perdagangan yang mana? Ditempel di kolom yang mana? Iya, betul. Silakan di Ya, sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Oke, sekarang presentasi. Ibu akan mulai dari kelompok 1 dulu ya, sudah siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 Ekskul Pramuka akan mempresentasikan tentang strategi dakwah Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Sunan Gresik berdakwah menggunakan strategi melalui perdagangan, pertanian, dan juga pengobatan. Beliau memberi teladan dalam dakwah sosial, keteladanan akhlak, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan bertanggung jawab. Dakwah yang bisa dilakukan dalam kegiatan pramuka seperti 1. Mengadakan LT diisi dengan agenda untuk melatih anggota menjadi pemimpin yang bijaksana seperti Wali Songo. 2. Mengadakan camping diisi dengan kegiatan dan lomba-lomba Islami. 3. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dari Ekskul Pramuka. Silakan kembali ke tempat untuk Gresik dan Sunan Ampel. Sunan Gresik tadi katanya gimana? Berdakwahnya dengan cara apa? Dengan cara perdagang, kemudian pertanian dan juga pengobatan. Betul. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang strategi dakwah Sunan Giri dan Sunan Bonang. Pertama, Sunan Giri berdakwah dengan cara yang kreatif dan inovatif.
Beliau menggunakan lagu permainan anak-anak sebagai media dakwahnya. Salah satu karya yang terkenalnya adalah lagu Coblak-Coblak Suang yang bernilai moral dan sosial. Kedua, Sunan Bonang merupakan seorang ahli dalam seni musik gamelan dan tembang Jawa. Beliau rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, dibagi yang kuasa, siapa tinggal sholat. Sunan Bonang dan Sunan Giri. Sunan Giri berdakwah dengan cara apa? Strateginya? Berdakwah dengan Permainan. Iya, apa itu lagu? Salah satunya adalah menciptakan lagu permainan untuk anak-anak. Berikutnya kelompok 3 dari Kami dari kelompok 3 olahraga akan mempresentasikan yaitu tentang Sunan Derajat dan Sunan Kalijogo. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan strategi dakwah dari ulang ya atau 4 ajaran dari Sunan Derajat. Apa aja yang ke-1? 4 ajaran dari Sunan Derajat. Berikan tongkat pada orang buta. Betul, Melisa. Yang kedua, berikan payung pada orang yang kehujanan. Betul, Putri. Siapa lagi? Berikan makanan pada orang yang kelaparan. Betul, Tania. Kemudian berikan baju kepada orang yang tidak berpakaian. Betul ya. Nah, itu diantara ajaran dari Sunan Derajat. Banyak yang bisa kita lakukan ya dalam tadi, misalnya dalam hal olahraga diawali dengan doa sebelum dan sesudah latihan. Kemudian kalau mengadakan turnamen harus dengan sportif, harus misalnya ketika latihan terdengar azan, diteruskan nggak latihannya? Tidak, berhenti dulu ya, sholat dulu baru dilanjut latihan. Nah, sekarang ke kelompok 4. Kami dari kelompok 4 teknologi akan mempresentasikan Sunan Muria dan Sunan Kudus. Kelompok 5 dari Eskul Paskibra akan mempresentasikan strategi dakwah Wali Songo, salah satunya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menyeimbangkan antara nilai keagamaan dan semangat kebangsaan dalam membangun masyarakat. Dakwah yang bisa dilakukan dengan cara disiplin dan bertanggung jawab dalam latihan, kepemimpinan yang adil dan mengayomi, semangat nasionalisme yang religius, senantiasa menjaga ajaran Islam dalam setiap latihan, seperti sebelum latihan, makan dan minum, dibiasakan berdoa terlebih dahulu. Ketika azan berkumandang, kita melakukan skorsing, tidak melanjutkan latihan. 3. Saling mengingatkan teman untuk sholat. Terima kasih ya, sudah bagus ya. Ada sebagian yang masih malu-malu, ada yang sebagian sudah sangat percaya diri. Masih malu-malu harus lebih ditingkatkan lagi ya kepercayaan dirinya, karena yakin kalian itu memiliki potensi yang luar biasa. Tinggal dilatih dan berani. Itu diantaranya strategi dakwah dan banyak yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sekolah gitu ya, ada teman yang ngomongnya kasar gitu, itu bentuk dakwah kita gimana? Mengingatkannya, tapi jangan dengan cara yang kasar. Wali Songo tidak mengajarkan cara yang kasar, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang damai, dengan cara yang baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Putri. Apa? Mau nanyain apa? Oh gitu. Ada pertanyaan bagus nih dari Putri dan sesuai mungkin ya dengan realita keremajaan sekarang. Bu, boleh nggak kalau misalnya berpacaran tapi kan ini mah bagian mau mengingatkan gitu ya, bagian dari dakwah. Kira-kira boleh nggak sih kalau kayak gitu? Boleh. Boleh nggak? Tidak ya. Kenapa tidak boleh? Karena ada satu hal yang baik disandingkan dengan yang tidak baik. Jadi kalau misalnya kita mau mencapai sesuatu tujuan dan itu baik, harus melalui jalan yang baik pula. Tidak boleh sesuatu yang halal ditempuh dengan cara yang
haram. Bisa dimengerti? Oke, terima. Katanya kalian punya jargon? Oke, siapkan, keluarkan dan tenaga kalian untuk melaksanakan jargon 9D. Oke, siapa yang memimpin? Putri. Oke, Putri. Tepuk 9D. Semangat kita berprestasi favorit. Wow, yeah. Oke, sip. Terima kasih. Untuk asesmennya pribadi ya, tidak berkelompok. Jadi silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan tertib. Oke, sekarang sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Sekarang kita akan melaksanakan kuis menggunakan aplikasi Kahoot. Sudah siap masukkan kode berikut ini? Belum? Mulai ya. Yuk, nomor 1. Oh, ternyata Salma Sri ya yang menyalip, disusul oleh Zejes, Resti dan Rosella. Putri Maria berada di urutan selanjutnya. Kesalip ya. Berikutnya nomor 5. Oke, susul. Oh, masih bertahan Salma. Ya, berikutnya. Oh ya, satu lagi soal terakhir. Nah, kita lihat siapa yang ada di podium. Wes, Melisa, kasih tepuk tangan. Naila Tania yang kedua, yang ke-1 adalah reward ya, berupa apa tadi tuh, sesuai dengan gambarnya ya. Silakan diterima ya. Nah, alhamdulillah kuisnya sudah selesai. Materi yang kita pelajari hari ini, intinya. Strategi dakwah. Iya, betul. Metode atau strategi dakwah dari Wali Songo. Apakah kalian sudah mengerti materinya? Sudah. Ada yang dirasa sulit tidak? Tidak. Betul. Oke, alhamdulillah. Perasaannya bagaimana ketika mempelajari materi ini? Senang sekali. Alhamdulillah. Ya, bahwa dakwah Wali Songo itu dilakukan secara lembut dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa dakwah itu tidak harus selalu berada di podium, tidak harus berada di masjid, bisa ketika latihan gitu ya. Jadi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja ya. Nah, Ibu rasa sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah telah selesai pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu meninggalkan kelas, Ibu mau kalian tetap semangat ya. Ikuti kata-kata Ibu ya. Motivasi. Motivasi. Tanpa aksi. Tanpa aksi. Halusinasi. Halusinasi. Harus kita ganti. Harus kita ganti. Motivasi. Motivasi. Dengan aksi. Dengan aksi. Prestasi. Prestasi. Iya, siap dibuktikan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.